warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah guna melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Firman Hidayat. Anak-anak boleh memanggil Bapak Pak Firman. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Nah, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan diberi rahmat oleh Allah. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau absensi terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, siapa saja yang nggak datang pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Datang semuanya, Pak. Ya, bagus. Datang semuanya ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Yuk, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ya, Fatih, silakan Fatih. Salat jenazah, Pak. Ya, bagus. Yaitu sholat jenazah. Nah, pada hari ini Bapak mau mengajarkan yaitu tentang mandi wajib. Nah, Bapak akan membahas tentang mandi wajib. Adapun materi yang pertamanya yaitu pengertian mandi wajib, syarat-syarat mandi wajib. Kedua itu Bapak akan membahas tentang rukun dan sunnah serta manfaat mandi wajib. Nah, yang ketiga yaitu Bapak akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui tata cara mandi wajib dan hal-hal yang mewajibkan mandi wajib tersebut. Nah, masuk poin pertama yaitu pengertian mandi wajib. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak, apa itu pengertian mandi wajib? Mandi besar, Pak. Ya, mandi besar. Apalagi pengertian mandi wajib? Ya, mandi yang dilakukan dengan cara menyiram air ke seluruh tubuh. Nah, apalagi? Nah, Bapak akan menjelaskan yaitu pengertian mandi wajib. Mandi wajib disebut juga dengan mandi besar atau mandi jinabat. Yang membersihkan tubuh yang disebabkan sesuatu yang mewajibkan mandi. Sebab junub, pasca haid atau nifas dengan meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang syarat-syarat mandi wajib. Apa saja syarat-syarat mandi wajib? Nah, yang pertama yaitu Islam, balik dan berakal sehat. Nah, kalau kita Islam, kalau kita balik, kalau kita udah berakal, kita harus wajib mandi wajib. Nah, yang kedua yaitu syarat mandi wajibnya bersetubuh atau mengeluarkan mani, haid dan nifas. Kalau kita bersetubuh dengan pasangan suami istri, kita harus mandi wajib. Kalau kita mengeluarkan air mani atau sperma dalam mimpi basah, kita harus wajib mandi wajib. Nah, yang ketiga yaitu tidak ada halangan untuk menggunakan air karena sesuatu uzur atau seseorang yang biasa sakit apabila terkena air dingin atau bertambah parah sakitnya jika menggunakan
air, maka tayamumlah haid atau nifas. Nah, begitu penting kita mandi wajib. Jika kita alergi dengan air dingin atau air lainnya, kita harus bisa dengan tayamum untuk mandi wajib tersebut. Nah, syarat-syarat mandi wajib yang keempat yaitu adanya air yang cukup membersihkan dari hadas besar. Nah, mungkin itu saja syarat-syarat mandi wajib. Nah, selanjutnya yaitu rukun mandi wajib. Nah, rukun mandi wajib yang pertama yaitu niat. Kita harus mempunyai niat untuk mandi wajib tersebut. Nah, yang kedua yaitu membasuh seluruh badan. Jangan kita mandi wajib kita hanya membasuh sebagian dari badan kita aja. Nah, mandi wajib itu yaitu menyeluruh. Nah, selanjutnya itu niat mandi wajib. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang tahu apa niat mandi wajib? Nah, nggak ada yang tahu niat mandi wajib. Nah, kalau nggak ada yang tahu niat mandi wajib, mari dengarkan Bapak. Bapak akan membacakan niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, yang mana artinya dengan menyebut nama Allah aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu tentang tata cara mandi wajib. Nah, sebelum kita melakukan tata cara mandi wajib, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Segala apa yang kita lakukan, langkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya tata cara mandi wajib yang pertama yaitu mencuci kedua telapak tangan hingga 3 kali. Nah, kita harus mencuci telapak tangan kita 3 kali. Nah, yang kedua itu mencuci alat kelamin. Nah, kita harus mencuci kemaluan kita. Nah, yang ketiga yaitu kita harus berwudu. Nah, yang keempat yaitu kita menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali sambil menyalai-nyalai rambut. Nah, yang selanjutnya itu tata cara mandi wajib yang kelima yaitu mengguyurkan seluruh anggota badan dengan memulainya sebelah kanan, membersihkan badan yang berlekuk. Nah, itu saja tata cara mandi wajib. Ada 5 yaitu pertama itu kita harus mencuci telapak tangan kita harus mencuci kemaluan kita harus berwuduk terlebih dahulu, kita harus menuangkan air ke kepala kita dengan menyelai-nyelai rambut kita. Nah, yang kelima itu kita harus mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Nah, setelah kita mengetahui tata cara mandi wajib, kita harus juga mengetahui manfaat mandi wajib. Nah, di sini Bapak akan membahas 4 manfaat mandi wajib. Nah, manfaat yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Nah, kalau kita bersih, otomatis kita menjadi sehat. Nah, manfaat yang kedua yaitu peduli terhadap lingkungan. Nah, manfaat mandi wajib yang ketiga yaitu menaati ketentuan syar'i. Nah, dan manfaat yang keempat yaitu menjadi sah ibadah yang kita lakukan. Nah, dengan cara kita mandi wajib, segala amal ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi sah. Setelah kita mempelajari pengertian mandi wajib, syarat mandi wajib, tata cara mandi wajib, manfaat mandi wajib, nah di sini kita juga mengetahui hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Nah, yang pertama itu bersetubuh. Nah, sebagaimana yang Bapak katakan tadi, apabila kita melakukan hubungan suami istri, kita haruslah mandi wajib supaya amal ibadah yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Kalau kita tidak mandi wajib, jadi amal ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Nah, yang kedua yaitu keluar mani.
apabila kita melakukan mimpi basah atau keluar air mandi kita harus mandi wajib supaya kita itu menjadi bersih. Supaya kalau kita tidak mandi wajib, otomatis amal ibadah kita tidak diterima atau disebut dengan sia-sia. Nah, yang ketiga yaitu hal yang mewajibkan mandi wajib itu yaitu orang yang masuk Islam. Nah, kalau orang yang sudah Islam itu harus mandi wajib. Kalau tidak mandi wajib, maka tidak akan diterima amalnya. Nah, yang keempat yaitu meninggal. Nah, kita kalau ada orang yang sudah meninggal, kita harus wajib memandikannya. Itu juga disebut dengan mandi wajib. Itu mungkin mandi terakhir bagi orang yang meninggal. Kita harus wajib memandikannya. Nah, hal-hal yang mewajibkan mandi wajib selanjutnya itu haid. Nah, ini bagi perempuan nih. Perempuan kalau lagi haid, apabila masa haidnya udah selesai, dia harus mandi wajib. Jangan dia masa haidnya sudah selesai tapi dia belum juga mandi wajib, maka itu akan menjadi dosa baginya. Nah, selanjutnya itu nifas. Nah, ini juga bagi cewek harus mandi wajib. Cewek harus mengetahui tentang apa itu haid, apa itu nifas. Kalau tidak mandi wajib, maka amal ibadahnya akan sia-sia. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Bapak yang udah ikut partisipasi aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak mau mengucapkan minta maaf bila ada kata Bapak yang salah. Bapak akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.